It's a pleasure to meet you, Prot. I'm Dr. Becker. This is Dr. Flynn. Doctors Patel and Hessler. Doctor. How many doctors are there on this planet? Welcome. Hai, selamat datang dan selamat bergabung. Bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Baik, langsung saja di sini saya akan merangkum film yang berjudul K-Pax, yang tentunya akan membuat Anda semua penasaran tentang akhir atau ending daripada film tersebut. Mengapa demikian? Karena menurut saya adegan di awal film ini cukup terbilang aneh, sehingga sebagian orang juga berpendapat bahwa adegan di awal film juga terbilang cukup tidak masuk akal. Tetapi Anda akan dibuat sangat-sangat penasaran setelah Anda masuk lebih dalam ke alur ceritanya. Jangan di skip karena di akhir video saya akan mencoba untuk menjelaskan dan membahas beberapa hal penting terkait dengan masalah yang dialami pemeran atau tokoh utama pada film ini. Baiklah, tanpa berlama-lama karena saya takut kalian semua mati penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat menonton. Kisah diawali dari diperlihatkannya sebuah bandara yang suasananya sangatlah ramai pada saat itu. Di sana ada seorang laki-laki yang memakai kacamata hitam dan sedang berdiri tepat di belakang cahaya. Entahlah, mungkin bocil yang satu ini mengetahui apa yang terjadi pada pria tersebut. Cahaya matahari tersebut seolah-olah membiaskan dan menyatu dengan tubuhnya. Kita sebut saja nama pria tersebut adalah Prot. Tidak lama kemudian kita akan diperlihatkan suatu kejadian yang sangat tidak mengenakan, di mana ada seorang ibu-ibu yang diganggu oleh sekelompok atau sekumpulan berandalan atau anak berandalan yang berada di bandara tersebut. Di mana pada adegan ini Prot yang berniat untuk membantu ibu-ibu tersebut malah dituduh sebagai pengganggu. Meski sebelumnya seorang pengemis ini mencoba menjelaskan bahwasanya Prot tidak bersalah, tetapi pihak keamanan tetap kekeh dan membawa Prot dengan tujuan untuk diperiksa. Dan inilah K-Pax. 1 bulan setelahnya kita akan diperlihatkan mengenai kondisi rumah sakit jiwa, yang di sana ada dokter jiwa yang bernama Dr. Mark Powell, yang kebetulan beliau sedang menangani pasien yang bernama Ernie, yang mana Ernie mengidap masalah kejiwaan semacam paranoid terhadap kematian, sekarat, dan berbagai hal yang berhubungan dengan kematian. Dan itulah alasannya mengapa Ernie selalu menggunakan sarung tangan, masker, dan berbagai macam benda lain untuk menutupi dan melindungi tubuhnya dari berbagai macam jenis penyakit seperti bakteri, virus, kuman, udara kotor, dan lain sebagainya. Setelah itu, Dr. Mark diberitahu bahwasannya akan ada 1 pasien baru yang akan dirawat di rumah sakit jiwa tersebut, dan kemungkinan ia menderita semacam intoksikasi halusinogen atau semacam gangguan mental berhalusinasi. Yang mana dalam hal ini pasien tersebut mengaku bahwa ia bukanlah seorang manusia dan tidak berasal dari planet bumi. Yang menarik adalah ketika para dokter tidak menemukan adanya kejanggalan atau kesalahan pada tubuh pasien tersebut. Bahkan menurut para dokter, otak daripada pasien tersebut sangatlah normal dan juga tidak ditemukannya semacam zat adiktif, misal seperti pengaruh nafsa dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih mengejutkan adalah setelah pasien tersebut diberikan obat Thorazine atau semacam obat keras untuk mengatasi berbagai macam jenis gangguan mental atau psikosis seperti bipolar, skizofrenia, halusinasi, dan berbagai macam jenis gangguan lainnya. Tidak adanya reaksi apapun dari pasien, seolah obat tersebut tidak berfungsi untuk orang tersebut.
Sebagai dokter jiwa yang bersertifikat resmi, Mark tidak langsung menjudge tentang halusinasi yang dialami pasien, melainkan mencari terlebih dahulu akar daripada gejala yang muncul dari pasien tersebut dengan cara mengikuti alur cerita yang diceritakan pasien berdasarkan halusinasi yang dialaminya dengan tujuan untuk mendapatkan dan untuk membangun sebuah kepercayaan terhadap pasien tersebut. Singkat cerita, ternyata Dr. Mark ini dibuat cukup penasaran terhadap pasien yang satu ini yang dianggapnya cukup berbeda dengan pasien yang sebelumnya, sehingga dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada Steve, ini orangnya, yang mana Steve ini merupakan seorang ahli astronomi, untuk membuat beberapa pertanyaan atau semacam tes untuk membuktikan apakah planet Kipex itu nyata atau tidak. I can give you a whole list of questions to ask Phil. Dan pada adegan selanjutnya kita semua akan dibuat sangat-sangat terkejut ketika kita mengetahui bahwa semua pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya kepada pasien tersebut, jawabannya semua akurat 100% benar. Dan hal tersebut membuktikan bahwasanya planet Kipex tersebut benar adanya. Eclipsing binary star system, Agape and Satori. Your patient indicates his planet, K-Pax. I don't know what to say, Mark. Thanks a lot, Steve. I sure appreciate it. Singkat cerita, Mark sempat dibuat bingung tak karuan dan bahkan berpikir bahwasanya apakah benar Prot tersebut berasal dari planet Kipex atau malah dia adalah seorang yang jenius yang memiliki gangguan delusi. Singkat cerita, Mark memutuskan untuk membawa Prot ke observatorium untuk bertemu dengan Steve, para ilmuwan, dokter, dan profesor untuk membuktikan pengetahuan serta jawaban yang telah dibuat Prot, di mana pada adegan ini kita semua akan dibuat sangat-sangat terkejut ketika Prot mampu membuat diagram visual lengkap dengan rumus-rumusnya, yang pengetahuan tersebut tentunya tidak diketahui oleh sembarangan orang. I think that's right. How could you know this? Singkat cerita, pada suatu hari Dr. Mark pun mencoba untuk mengajak Prot untuk makan bersama keluarganya. For inviting me here today, Mark. You're most welcome, bro. Beberapa saat kemudian Prot pun diajak untuk bermain bersama anak-anak, di mana ketika salah satu dari mereka ada yang menyalakan keran untuk bermain air, terjadi sesuatu hal yang tidak terduga, di mana Prot berusaha untuk menarik putrinya Mark demi menghindar dari air tersebut. Beberapa hari kemudian, Mark mencoba untuk menemui atasannya dan berusaha menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Di sisi lain, Mark sekarang menyadari bahwa hal tersebut didasari oleh trauma masa lalu. Yes, when he was going after Natalie, he wasn't trying to harm her, he was trying to protect her. Singkat cerita, Mark menyarankan kepada Prot untuk dihipnotis. Starting to get very heavy now. A bit like daydreaming. I'm gonna count of going way. Ketika Prot sudah masuk lebih jauh ke alam bawah sadarnya, Mark meminta Prot untuk menceritakan pengalaman masa lalunya yang menurutnya hal tersebut sulit untuk dilupakan. Dari sana, Dr. Mark mengetahui dan menemukan titik terang mengenai beberapa hal yang telah diceritakan Prot pada saat sesi berlangsung. This place is. How do you know to come? How does the boy call you? Berdasarkan informasi-informasi kecil yang telah diceritakan Prot pada saat sesi berlangsung, Mark dibantu dengan asistennya mulai mencari lokasi yang dimaksud Prot. Dan selebihnya, Mark berharap dengan cara tersebut mereka dapat mengungkapkan siapakah Prot yang sebenarnya dan pengalaman masa lalu yang seperti apa yang pernah ia lalui. See the stars. Singkat cerita, mereka pun telah berhasil melacak tempat berdasarkan apa yang diceritakan Prot. Maka di sana Mark bergegas untuk mengunjungi tempat atau wilayah tersebut. Gelf.
Beberapa saat kemudian Mark pun tiba di kota yang dimaksud. Berdasarkan beberapa informasi yang didapatnya, Mark pun ditemani oleh sheriff setempat yang sudah jelas-jelas dan betul-betul mengetahui tentang lokasi tersebut serta kondisi dari kota itu. Rumah yang dikunjungi Mark cukup jauh dari pemukiman dan itu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Proud. Dan di sana, sheriff pun mulai menceritakan tentang kejadian tragis yang dialami oleh keluarga yang pernah tinggal di rumah tersebut. Sheriff pun bercerita bahwa memang sebenarnya Proud sebelumnya memang mempunyai seorang istri dan juga seorang anak hingga pada suatu ketika ada seorang yang mencoba untuk memperkosa serta membunuh putri kecilnya. Dimana ketika Proud tiba di rumah, dia langsung mencekik pelaku tersebut hingga tewas. Dan pada akhirnya kita semua pun menyadari bahwa Proud memiliki semacam alter ego atau sejenis kepribadian ganda yang membuatnya merasa bahwa dirinya adalah seorang yang berasal dari planet lain. Yang kepribadian ganda tersebut muncul karena didasari trauma masa lalu yang dialaminya, dan kepribadian ganda tersebut juga bertujuan untuk menutupi atau mengobati rasa sakit hati yang sangat amat mendalam atas kehilangan anak serta istrinya. Dan beberapa hal terkait pengetahuan Proud tentang planet tersebut juga didasari atas kecerdasan yang dimiliki Proud itu sendiri. Karena berdasarkan apa yang diceritakan sheriff, Proud adalah seorang yang sangat-sangat cerdas pada mulanya, hingga insiden tersebut membuatnya berubah dari seorang yang cerdas serta selalu periang, ceria menjadi seorang pemurung yang mengalami depresi berat. Oke, itulah tadi sedikit alur cerita dari film K-Pax. Iya, seperti yang saya janjikan di awal video, sekarang kita akan membahas gimana sih pandangan beberapa ahli terkait hal tersebut. Oke, kita mulai dari Sigmund Freud. Oke, menurut Sigmund Freud, apa yang terjadi saat ini adalah karena suatu hal yang terjadi di masa lalu. Oke, artinya trauma yang didapat seseorang di masa lalu itu bisa menyebabkan adanya gangguan mental berhalusinasi, seperti contoh pada film barusan. Nah, Sigmund Freud adalah seorang yang berpendapat bahwa manusia itu memiliki suatu energi psikis yang mendorong manusia untuk berperilaku dan sifatnya adalah dinamis. Nah, komponen-komponen yang dimaksud adalah seperti id, superego, dan ego. Kemudian dalam konsep kepribadian Freud, struktur kejiwaan manusia terdapat 3 tingkatan, yakni alam sadar yang digunakan dalam keadaan terbangun untuk membuat individu sadar akan situasi lingkungannya dan merespon dengan cepat. Kemudian yang kedua ada alam prasadar, dan terakhir ada alam tidak sadar yang mengandung pengalaman-pengalaman serta ingatan-ingatan terdahulu. Oke, jika tadi kita membahas pandangan Freud terkait hal tersebut, lalu bagaimana pendapat Adler ya mengenai hal yang serupa? Oke, ternyata Adler dalam teori yang dianutnya yaitu teleologi. Nah, teori yang dikemukakannya ini adalah teori yang mengarahkan segala sesuatu pada tujuan tertentu. Artinya gini, segala suatu hal yang terjadi di masa lalu itu tidak ada pengaruhnya pada saat ini. Itu menurut Adler ya teman-teman. Dan hal itu tergantung dengan bagaimana kita menafsirkan tujuan saat itu. Teleologi menganggap bahwa apa yang terjadi dengan seorang tersebut adalah murni antara dia dan dirinya sendiri. Menurut Adler, ini semua hanyalah tentang keberanian. Keberanian mengubah persepsi kita tentang suatu hal atau sebuah arti. Berhenti menyalahkan masa lalu dan mulailah suatu kehidupan baru tanpa bercermin pada kelamnya masa lalu yang telah dilalui seseorang tersebut. Dan menurut Adler itu sendiri, kita tidak ditentukan oleh pengalaman, namun arti yang kita berikan pada pengalaman-pengalaman tersebut itulah yang akan menentukan kita.
Oke, itulah tadi kedua sudut pandang yang cukup berbeda ya antara Sigmund Freud dan Alfred Adler mengenai pengalaman masa lalu yang mempengaruhi kehidupan di masa kini. Oke, sampai sini kalau menurut saya pribadi kedua pendapat tokoh tersebut cukup bertolak belakang ya. Kalau menurut kalian sendiri gimana ya? Silahkan tinggalkan pendapat kalian masing-masing di kolom komentar ya. Saya Maisarah pamit undur diri, sampai bertemu kembali.